Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1597. Kota Penyihir Naga adalah kota besar dengan populasi permanen lebih dari 1 juta. Terdapat lebih dari 100.000 penyihir terdaftar. Sebuah batu yang dilempar dengan santai ke jalan dapat mengenai penyihir. Lian dan Zheng Lei melakukan perjalanan selama seminggu untuk sampai ke sini. Mereka berdua mengenakan penyamaran dan topi agar tidak dikenali. Saat memasuki kota, keduanya melihat pemberitahuan tentang mereka berdua di papan buletin di luar kota. Perintah tersebut dikeluarkan oleh Asosiasi Penyihir, dan tidak disebutkan secara spesifik mengapa dipanggil. Disebutkan juga bahwa Angli akan dikeluarkan dari Asosiasi Penyihir, dan siapapun yang memberikan petunjuk akan bisa mendapatkan batu penyihir. Itu pasti kesalahan orang dari tim Raja Penyihir itu. Zheng Lei berteriak dengan suara rendah. Lian tertawa dan berkata, bajingan itu orang yang pelit, dia hanya mengeluarkan batu penyihir. Sebaiknya kamu memikirkan bagaimana kita bisa memasuki kota. Zheng Lei memandang penjaga kota yang bertugas tidak jauh dari sana. Sederhana. Pada saat ini, keributan tiba-tiba terdengar. Tembakan panahnya. Seorang buronan yang hendak menyelinap ke dalam kota ditemukan dan berusaha melarikan diri. Akibatnya, ia ditembak seperti landak oleh penjaga kota. Apakah menurutmu itu masih muda sekarang? Zheng Lei mengerutkan kening, sudah memikirkan tentang dua orang yang tertembak panah di benaknya. Tidak mungkin menerobos dengan paksa. Ada puluhan ribu penyihir di kota, belum lagi puluhan ribu penjaga kota. Menerobos dengan paksa sama saja dengan kematian. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu selama aku di sini. Lian memeluk pinggang Zheng Lei dan berkhotbah. Zheng Lei ragu-ragu. Jika kamu kurang percaya padaku, menurutku kita tidak perlu pergi ke kota untuk mencari penyihir hebat Chen Jun. Lian berbisik. Alis Zheng Lei kembali menegang dan dia berkata, aku percaya padamu. Lian tersenyum, memeluk Zheng Lei dan berjalan menuju gerbang kota. Berhenti, siapa kamu? Penjaga kota yang menjaga kota menghentikan kedua pria tersebut. Beraninya kamu tidak mengenaliku. Lian berteriak dingin, dan pada saat yang sama menggunakan kemampuannya mengendalikan pikiran untuk mempengaruhi penjaga kota di sekitarnya. Wow! Penjaga kota yang menghalangi Lian tiba-tiba berlutut di tanah dan berteriak dengan suara gemetar, ternyata dia dari tim Raja Penyihir. Saya buta dan tidak bisa melihat Gunung Tai. Tolong selamatkan hidup saya. Wow! Terdengar suara lain, dan penjaga kota lainnya berlutut. Gulungan. Lian berteriak pelan, dan penjaga kota yang menghalangi bagian depan segera mundur. Dia memeluk Zheng Lei dan berjalan masuk dengan megah. Bagaimana? Aku bilang itu sangat sederhana. Bagaimana caramu melakukannya? Kenapa dia mengira kita berasal dari tim Raja Penyihir? Zheng Lei bertanya dengan ragu. Ini rahasia. Lian terkekeh tanpa menjelaskan. Tidak lama setelah keduanya memasuki kota, seekor kuda hitam tampan setinggi lebih dari 2 meter bergegas mendekat. Orang-orang yang mengantri untuk memasuki kota buru-buru melarikan diri hingga kudanya dihentikan oleh penjaga kota. Siapa kamu? Kamu belum turun bahkan ketika kamu sampai di sini. Huff, aku tidak perlu turun meskipun aku sampai di penguasa kota Penyihir Naga. Duduk di atas kuda adalah seorang pria berjubah hitam, memancarkan aura pembunuh yang kuat, dengan tanda tergantung di pinggangnya. Perintah pertempuran Raja Penyihir. Penjaga kota ketakutan ketika dia melihat token itu, dan dengan cepat mundur untuk membiarkan orang lain menyingkir. Mendengus. Pria yang menunggang kuda itu mendengus dingin dan mendorong kudanya melewati gerbang kota. Penjaga kota menunggu pihak lain memasuki kota dan bergumam dengan suara rendah, apa yang terjadi hari ini? Semua orang dari tim Raja Penyihir datang ke sini. Kuda hitam itu meraung dan lelaki itu berdiri. Setelah kudanya berdiri kokoh, penunggang kuda itu berteriak kepada penjaga kota, kemarilah. Penjaga kota berlari ketakutan, membungkukkan pinggangnya dan berkata, Tuan, apakah Anda punya perintah? Katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan, perintah pria berkuda itu. Apa yang kubilang? Cheng Wei gemetar dan benar-benar lupa apa yang dia katakan. Retakan. Pria yang menunggang kuda itu mencambuk bahu lawannya hingga menyebabkan kulit dan dagingnya retak. Dia mengertakkan gigi kesakitan, namun tidak berani mengeluarkan suara. Apakah ada anggota tim Raja Penyihir lain yang memasuki kota selain aku hari ini? Pria yang menunggang kuda itu bertanya. Ya, ada 2. Penjaga kota buru-buru menjawab. 2. Apakah kamu ingat apa yang tertulis dalam perintah pertempuran Raja Penyihir mereka? Pria yang menunggang kuda itu bertanya lagi. Kamu tidak melihatnya, nak, kata Cheng Wei gemetar. Rasa sakit di bahunya dan ketegangan di hatinya membuatnya sulit untuk hanya berdiri di sana. Idiot, kenapa kamu tidak melihat? Lalu apakah kamu ingat seperti apa rupa mereka? Aku lupa, kata Cheng Wei dan berlutut dengan sentakan, tidak mampu berdiri di sana lebih lama lagi. Lupa. Kelopak mata pria di atas kuda itu tenggelam, mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan, karena dia adalah satu-satunya anggota tim Raja Penyihir yang datang ke kota Penyihir Naga, dan 2 lainnya jelas-jelas palsu. Berani menyamar sebagai tim Raja Penyihir, itu pelanggaran berat.
Mungkinkah dua orang yang melarikan diri dari kota Qinglong? Kapan kamu memasuki kota? Pria yang menunggang kuda itu bertanya lagi. Baru saja, tidak lama setelah kita masuk, kata Cheng Wei dengan gugup. Namaku Yu Qing. Aku akan tinggal di rumah penyihir hebat akhir-akhir ini. Jika kamu memikirkan sesuatu, temui aku di sana. Setelah Yu Qing meninggalkan kata-kata ini, dia berhenti membuang waktu dan mendesak kuda hitam itu untuk duduk dan berlari menuju kota. Panggilan. Cheng Wei menghela nafas lega. Angin sepoi-sepoi bertiup dan dia menemukan bahwa tubuh bagian bawahnya agak dingin. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia telah mengompol pada suatu saat. Bangunan paling megah di kota ini bukanlah tuan kota, melainkan rumah besar penyihir hebat yang tinggal di sini. Setelah memasuki kota, Zheng Lei bersikeras untuk datang ke sini. Kursi penyihir agung sangatlah megah. Bahkan penjaga di depan pintunya adalah penyihir bintang 1, yang menunjukkan betapa mulianya status penyihir agung. Tentu saja Lian dan Zheng Lei tidak mau mengambil risiko masuk, mereka hanya akan bersembunyi dan menonton dari kejauhan. Nak, kudengar ada 500 orang di hadapan penyihir hebat ini. Apakah kamu yakin ingin membunuh penyihir hebat itu? Ang Li bertanya. Apa, kamu takut? Zheng Lei bertanya. Jika aku bilang aku takut, apakah kamu akan menyerah? Lian bertanya. Tidak. Zheng Lei menggelengkan kepalanya dan berkata. Sehat. Lian menghela nafas pelan. Penyihir hebat itu sendiri memiliki kekuatan sihir yang tak terduga. Dia memiliki 500 penyihir di bawah komandonya, belum termasuk penyihir lain yang tinggal di kota penyihir naga. Membunuh penyihir hebat itu benar-benar merupakan tindakan bunuh diri. Hah. Lian mengulurkan tangan dan menarik Zheng Lei ke belakang pilar. Saya melihat seekor kuda hitam berlari di jalan dan berhenti di depan pintu penyihir agung. Orang yang muncul di kota Qinglong. Zheng Lei mengenali Yu Qing. Melihat Yu Qing memasuki kamar penyihir hebat setelah menunjukkan perintah pertempuran Raja Penyihir, Lian bergumam, orang itu benar-benar berkumpul dengan penyihir hebat. Mereka benar-benar bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Lei memandang Lian dan bertanya. Cari tempat tinggal dulu, lalu aku akan memberimu tongkat sihir. Lian berpikir sejenak dan berkata. Kemampuan Zheng Lei tidak bisa disia-siakan, tetapi tidak ada cara untuk menggunakannya tanpa tongkat penyihir, jadi dia harus mencari tongkat penyihir yang cocok untuknya. Bab 1598. Tongkat sihir umumnya dibagi menjadi jenis alami dan tidak alami, dan dibagi lagi menjadi ratusan atau ribuan kategori. Setidaknya ada 1000 toko yang menjual tongkat penyihir di seluruh kota penyihir naga, dan semua tongkat penyihir ini berasal dari tempat yang sama, Departemen Produksi Tongkat Penyihir di bawah yurisdiksi Asosiasi Penyihir. Nama, ilmu produksi penyihir, kedengarannya tidak terlalu bagus, tapi keberadaannya berhubungan langsung dengan hidup dan mati seluruh Departemen Sihir. Jika tidak ada yang bisa membuat tongkat penyihir, keluarga penyihir akan hancur. Ada juga kekuatan kuat yang tersembunyi di Departemen Produksi Tongkat Penyihir, dan itu adalah Master Formasi. Semua penyihir formasi berada di bawah kendali Departemen Produksi Staf Penyihir, yang memenjarakan dan memperbudak penyihir formasi. Justru karena keberadaan Master Array itulah Departemen Produksi Tongkat Penyihir menjadi salah satu departemen paling misterius di Asosiasi Penyihir. Kebanyakan penyihir di dunia ini memiliki akar sihir tunggal, yaitu seseorang hanya dapat memiliki satu jenis kekuatan sihir. Hanya sedikit yang terlahir dengan akar sihir ganda seperti Zheng Lei. Jika Anda ingin mengeluarkan kekuatan akar penyihir ganda, Anda harus menggunakan tongkat penyihir berkekuatan ganda. Tongkat penyihir berkekuatan ganda jenis ini sangat kecil dan harus didaftarkan serta disesuaikan dengan asosiasi penyihir sesuai dengan akar penyihir yang berbeda. Oleh karena itu, kecuali Zheng Lei mendaftar ke asosiasi penyihir untuk menyesuaikannya, dia tidak akan bisa membeli staf penyihir di pasar. Lian dan Zheng Lei tinggal di sebuah hotel dekat kursi penyihir agung. Untuk memudahkan pekerjaan mereka, Lian secara khusus membeli beberapa bahan penyamaran untuk mengubah penampilan mereka. Apakah ini juga ilmu sihir? Zheng Lei melihat ke cermin. Dia masih sangat cantik, tetapi penampilannya sangat berbeda. Tidak, ini ajaib. Jawab Lian. Sihir. Zheng Lei mengerutkan kening, mendengar istilah ini untuk pertama kalinya. Penyamaran yang disebut juga dengan advance makeup tidak mudah diketahui oleh orang-orang di dunia ini, sehingga Ang Li tidak membahas masalah tersebut. Setelah merias wajah, keduanya pergi ke jalan untuk menyapu toko. Menelusuri toko yang khusus menjual tongkat penyihir, saya tidak dapat menemukan tongkat penyihir berkekuatan ganda yang cocok untuk Zheng Lei. Jawaban yang diberikan oleh semua pedagang adalah sama. Jika Anda menginginkan tongkat penyihir berkekuatan ganda, Anda harus mendaftar ke asosiasi penyihir, dan Anda harus menunggu setidaknya sebulan untuk mendapatkan barangnya. Aku tidak sabar, kenapa tidak membeli 2 tongkat penyihir? Zheng Lei berbicara. Ini adalah solusinya. Beberapa penyihir tidak ingin orang tahu bahwa mereka adalah penyihir ganda, jadi mereka membeli 2 tongkat sihir, menyembunyikan salah satunya, dan menggunakannya hanya jika diperlukan. Namun jika digunakan 2 buah tongkat santet maka akan merepotkan untuk dibawa, dan kemampuan kedua akar santet tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oke, ambil tongkat penyihir untuk menggunakan pikiranmu, dan tongkat penyihir lainnya untuk mengendalikan jiwa binatang itu. Ang Li mengabar kepada petugas toko.
Karena Lian tidak memiliki tongkat penyihir di tangannya, pihak toko hanya berasumsi bahwa kedua tongkat penyihir tersebut digunakan oleh dua orang secara terpisah, jadi dia tidak curiga dan mengeluarkan dua tongkat penyihir dengan atribut berbeda. Tongkat penyihir dengan atribut yang sama akan dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah sesuai dengan bahan dan pembuat tongkat penyihir yang berbeda. Yang dibeli Lian adalah dua tongkat penyihir berkualitas tinggi. Setelah mendapatkan tongkat penyihir, Lian tidak terburu-buru membayar, tetapi bertanya kepada toko, apakah Anda menjual bahan untuk membuat tongkat penyihir di sini? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi pemilik toko segera berubah dan dia menatap Lian dengan tatapan aneh. Lian terkekeh, mengeluarkan token terdaftar dari asosiasi penyihirnya dan melambaikannya, lalu berkata, jangan salah paham, saya adalah penyihir terdaftar yang serius. Saya bertanya apakah Anda memiliki materi. Saya hanya ingin melakukan penelitian agar saya dapat meletakkan dasar untuk memasuki departemen produksi tongkat penyihir. Jadi begitu, aku pikir kamu adalah seorang master array. Pemilik toko menghela nafas lega. Terlihat bahwa master formasi adalah hal yang tabu di sini. Maafkan aku, kami hanya menjual tongkat penyihir yang sudah jadi di sini, tidak ada bahan pembuatannya. Di mana aku bisa membelinya? Lian bertanya lagi. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan berkata, bahan untuk membuat tongkat penyihir adalah bahan yang dikontrol dengan ketat. Bahan tersebut selalu dikirim oleh Departemen Produksi Tongkat Penyihir. Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di seluruh kota penyihir naga yang berani menjual ini. Bahan. Tongkat penyihir yang sudah jadi ada di mana-mana, tetapi bahan yang digunakan untuk membuat tongkat penyihir dikontrol. Faktanya, hal ini untuk mengekang pengembangan Master Array untuk mencegah Master Array yang diasingkan menggunakan bahan-bahan ini. Oke, aku mengerti, terima kasih. Setelah Lian membayar uangnya, dia membawa Zheng Lei pergi, tetapi berbalik dan memasuki toko kedua yang menjual tongkat penyihir, dan membeli dua tongkat penyihir kelas menengah dan dua tongkat penyihir kelas rendah. Mengapa kamu membeli begitu banyak? Zheng Lei merasa Lian membuang-buang uang, dan dia hanya membutuhkan dua tongkat penyihir berkualitas tinggi. Lian tersenyum dan tidak menjelaskan. Setelah kembali ke toko, Lian meminta Zheng Lei untuk beristirahat sendirian di kamar, sementara dia membawa 6 tongkat penyihir ke kamar untuk belajar. Karena bahan untuk membuat tongkat penyihir tidak tersedia di pasaran, Lian memutuskan untuk membongkar ke-6 tongkat penyihir tersebut dan membuat tongkat penyihir sendiri. Saya hanya mendengar tongkat penyihir dihancurkan, tetapi saya belum pernah mendengar tongkat penyihir dibongkar. Alasannya sangat sederhana. Membongkar tongkat penyihir yang sudah jadi 100 kali lebih sulit daripada membuatnya. Membongkar tongkat penyihir sama dengan menghancurkan formasi. Ang Li dapat dengan mudah menghancurkan susunan energi pada tongkat penyihir, tetapi cukup sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Lian tidak keluar kamar sepanjang malam. Meskipun Zheng Lei sedikit khawatir, dia hanya berlama-lama di luar pintu, tidak berani masuk dan mengganggunya. Baru pada pagi hari ketiga Lian keluar rumah dan mengetuk pintu rumah Zheng Lei. Faktanya, sebelum Lian mengetuk pintu, Zheng Lei sudah membuka pintu dengan cemas. Dia merasa lega saat melihat Lian berdiri di sana dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan di rumah selama 2 hari ini? Bisakah kamu membiarkan aku masuk dulu? Kata Lian sambil tersenyum. Maaf. Zheng Lei buru-buru menyingkir dan menutup pintu lagi setelah Lian masuk. Lian memegang tongkat penyihir yang terbungkus kain di tangannya. Setelah duduk di kursi, dia melepaskan kain itu dan berkata kepada Zheng Lei, ini untukmu. Tongkat penyihir terbaik. Zheng Lei berseru. Dia mengunjungi begitu banyak toko yang menjual tongkat penyihir dalam 2 hari terakhir, yang memberinya gambaran tentang tingkatan tongkat penyihir di depannya melampaui semua tongkat penyihir kelas atas, itu adalah tongkat penyihir terbaik yang legendaris. Tepatnya, itu adalah tongkat penyihir kembar terbaik. Lian mengoreksi. Tongkat penyihir kembar terhebat. Maksudmu tongkat penyihir berkekuatan ganda? Zheng Lei bertanya dengan cemberut. Lian menepuk keningnya, menyerahkan tongkat sihir itu dan berkata, cobalah dan lihat apakah itu berhasil untukmu. Saya akan membantumu melakukan koreksi jika kamu punya cukup. Zheng Lei mengambil tongkat sihir dan melihatnya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa tongkat itu bertatakan 18 batu formasi, disusun dalam pola yin yang tai chi. Ada 2 batu sihir yang ditempatkan di 2 lubang formasi. Apakah kamu melakukan ini? Zheng Lei bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Bab 1599. Lian tidak hanya membuat tongkat penyihir kembar untuk Zheng Lei, tapi juga membuat satu untuk dirinya sendiri. Karena Ang Li dapat menggunakannya tanpa bantuan tongkat penyihir, maka fungsi terbesar dari tongkat penyihirnya adalah untuk meningkatkan kekuatan kemampuannya, yang agak mirip dengan penguat sinyal. Selain itu, Ang Li mempunyai kemampuan yang semakin kompleks sehingga tongkat penyihirnya disebut juga dengan staf universal. Ang Li membuat tongkat penyihir ini hanya sepanjang 1 kaki, sehingga lebih mudah disembunyikan tanpa terlalu mencolok seperti penyihir lainnya. Apa rencanamu selanjutnya? Kurasa kita harus menemukan cara untuk menyelinap ke penyihir hebat itu. Hanya dengan cara ini kita bisa punya kesempatan untuk membunuh penyihir hebat itu. Zheng Lei berkata sedikit cemas. Lian berbicara, saya pikir Anda harus belajar cara menggunakan staf kembar ini sekarang. Zheng Lei menunduk dan melirik tongkat penyihir berbentuk indah di tangannya. Sampai saat ini, dia belum mencoba kekuatan tongkat penyihir.
Ayo pergi, cari tempat untuk mencoba. Lian berkata dan berbalik dan berjalan keluar. Kota penyihir naga merupakan kota besar yang memiliki peraturan ketat mengenai penggunaan ilmu sihir oleh para penyihir, dan tidak dapat digunakan di mana-mana. Misalnya, jika Zheng Lei ingin mencoba tongkat penyihir di tangannya, tongkat itu sama sekali tidak boleh digunakan di hotel. Tidak memiliki tempat tinggal bukanlah masalah besar, tapi jika terjadi perselisihan dengan penyihir lain yang tinggal bersama dan terjadi masalah yang tidak perlu, itu akan menjadi masalah besar. Ada tempat pelatihan khusus untuk penyihir di kota. Tempat-tempat ini telah disiapkan oleh Master Formasi. Selama kemampuan penyihir tidak melebihi batas formasi, apapun yang dilakukan di dalam, itu diperbolehkan. Lian membawa Zheng Lei ke salah satu tempat latihan penyihir. Begitu dia memasuki tempat latihan, dia mendengar sekelompok orang datang ke arahnya. Saudara Su layak menjadi penyihir yang dihormati oleh para penyihir hebat. Dia juga seorang penyihir bintang 1, tetapi kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari penyihir biasa. Menurut pendapat saya, kemampuan Saudara Su sudah sebanding dengan itu. Penyihir bintang 2. Apa yang kamu tahu, Saudara Su telah merencanakan untuk dipromosikan menjadi penyihir bintang 2. Benarkah? Begitu Saudara Su dipromosikan menjadi penyihir bintang 2, kita juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Saudara Su, jangan lupakan saudara-saudara kita ketika saatnya tiba. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan satupun saudara di sini. Oke, aku belum cukup berjuang hari ini. Kalian bisa membantuku menemukan pemenang. Setelah aku menang, aku akan mentraktir semua orang minum. Saudara Su, terima kasih dulu. Tempat latihan penyihir bukan hanya tempat latihan, tapi juga tempat langka di kota penyihir naga di mana kamu bisa menyelesaikan dendam pribadi. Selain itu, kamu juga bisa bersaing satu sama lain dan memiliki sifat berjudi. Lian dan Zheng Lei awalnya ingin melalui formalitas dan mencari ruang untuk berlatih, tetapi ketika mereka mendengar ini, langkah kaki mereka terhenti di saat yang bersamaan. Apakah kamu ingin melawannya? Lian bertanya. Zheng Lei mengangguk, dan begitu dia mendengar bahwa pihak lain adalah pihak yang disukai oleh penyihir hebat, dia ingin mengambil tindakan. Bolehkah? Pertarungan praktis pada akhirnya meningkatkan kemampuan seseorang dan juga dapat mengetahui kekurangan staf penyihir. Selain itu, jika menang, kami juga akan punya uang untuk minum. Ang Li berkhotbah. Terima kasih. Zheng Lei berkata dengan penuh rasa terima kasih, lalu berjalan langsung untuk berkhotbah. Aku baru saja mendengar bahwa kamu ingin mencari seseorang untuk diajak berdebat, kan? Hei, cantik. Jangan menyerah pada kecantikan yang kamu kirimkan ke sini secara gratis. Saudara Su, kamu diberkati. Cantik, tidak mudah melawan saudaraku Su. Jika kamu kalah, kamu harus menemani saudara kita Su. Su Guangji dan rombongannya langsung tertarik dengan penampilan Zheng Lei, dan mereka semua mengucapkan kata-kata sembrono. Zheng Lei berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Su Guangji melangkah untuk menghalangi jalan Zheng Lei, dan berkata sambil tersenyum, cantik, kamu tidak ingin bersaing dengan saya, mengapa kamu melarikan diri? Dia berhenti sebentar, melihat ke atas dan ke bawah, lalu melanjutkan. Anda mungkin belum mendapatkan sertifikasi. Oke, izinkan saya memberi Anda beberapa petunjuk hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil batu ajaibmu jika kamu kalah. Kamu hanya perlu minum bersamaku, saudara. Zheng Lei berkata dengan dingin, jika kalah, kamu harus berlutut di tanah dan bersujud 3 kali. Haha, aku, Su Guangji, akan kalah. Oke, saya berjanji itu akan terjadi. Su Guangji berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan kemudian memerintahkan adik laki-lakinya untuk menjalani formalitas. Setelah beberapa saat, Zheng Lei dan Su Guangji memasuki ruang pelatihan. Pintunya tertutup, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Saudara Su sangat beruntung dan mendapatkan seorang gadis kecil secara gratis. Menurutku, gadis kecil itu mendapat keuntungan. Selama Saudara Su dipromosikan menjadi penyihir tingkat kedua, dan dengan statusnya sebagai penyihir hebat, siapapun yang mengikuti Saudara Su akan diberkati. Begitu, kita harus meminta gadis kecil itu untuk menelepon kakak iparnya mulai sekarang. Cekikikan. Sekelompok adik laki-laki Su Guangji berkumpul dan berbicara tanpa henti. Lian tidak tertarik dengan pertarungan yang tidak berarti ini. Dia berjalan mengelilingi tempat latihan sendirian dan melihat batu formasi memperbaiki formasi di lapangan. Meskipun penyihir formasi ini tampaknya tidak memiliki batasan, ada penyihir bintang 1 dan 4 penjaga kota berdiri di belakangnya. Terlihat bahwa aktivitas formasi dibatasi. Begitu dia melebihi batas ini atau memiliki niat jahat, penyihir dan penjaga kota akan menghentikannya atau bahkan membunuhnya. Lian mengamati dari kejauhan untuk beberapa saat dan menemukan bahwa penyihir formasi tidak memiliki status di sini, terutama ketika menghadapi penyihir tersebut. Pihak lain meneriakinya dan membuat beberapa tuntutan yang tidak masuk akal. Lian tidak ikut campur dalam masalah usil ini, tapi dia sudah punya ide di benaknya. Setelah berjalan berkeliling dan kembali, Zheng Lei kebetulan membuka pintu dan keluar, yang mengejutkan adik laki-laki Su Guangji yang menjaga pintu. Bukankah seharusnya Su Guangji yang keluar? Ketika orang-orang ini berlari masuk dan melihat, mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh gemetar. Mereka melihat Su Guangji berlutut di tanah dengan kedua kaki, terlihat bodoh dan tidak bisa bangun. Takut.
Bagaimana dengan tongkat penyihir? Lian bertanya. Zheng Lei menjawab, ini sangat berguna. Dibandingkan dengan saat saya berada di alam rahasia Azure Dragon, kemampuan saya telah ditingkatkan dengan menggunakan staf penyihir, dan itu sangat ekonomis. Biasakan saja. Lian mengangguk. Begitu dia keluar dari tempat latihan penyihir, Zheng Lei melihat ke arah penyihir hebat itu dan berkata, saya mendengar orang itu berkata bahwa penyihir hebat sedang merekrut orang, jadi kita bisa menyelinap masuk. Tidak, aku punya rencana yang lebih baik. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa rencananya? Zheng Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lian menjawab, kekuatan kita berdua terlalu lemah, kita perlu mencari beberapa pembantu. Zheng Lei mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, siapa yang akan membantu kita? Izinkan saya bertanya, selain para penyihir yang kuat, siapa lagi yang kuat di kota ini? Lian bertanya dengan acuh tak acuh. Alis Zheng Lei kembali menegang dan dia bertanya, apakah kamu seorang penyihir formasi? Lian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Itu adalah rencananya untuk menggunakan Master Array untuk menangani penyihir, atau itulah yang awalnya dia pikirkan. Bab 1600. Departemen Produksi Staf Sihir juga terletak di pusat kota, hanya berjarak 2 jalan dari Menara Sihir Agung, dan memainkan peran yang sangat penting dalam lingkaran ekonomi kota penyihir naga. Ketika Lian datang ke sini, itu adalah waktu tersibuk untuk produksi tongkat penyihir. Orang-orang datang dan pergi, dan para pedagang datang ke sini untuk membeli tongkat penyihir melalui koneksi mereka sendiri, atau untuk mengirim bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi tongkat penyihir. Lian duduk di kedai teh di seberang Departemen Produksi Tongkat Penyihir, mengamati sekeliling dan memikirkan cara untuk masuk. Departemen Produksi Staf Sihir tidak hanya bertanggung jawab atas produksi staf sihir, tetapi juga merupakan tempat tinggal para penyihir Array yang dipenjarakan. Serangkaian alasan menjadikan tempat ini sebagai tempat yang paling dijaga ketat di seluruh kota penyihir naga. Master Penyihir Agung hanya menggunakan penyihir sebagai penjaga, yang terlihat sangat mengesankan, tetapi Departemen Produksi Tongkat Penyihir sangat terkendali. Selain penjaga dan penyihir yang duduk dalam formasi, seluruh Departemen Produksi Tongkat Penyihir juga merupakan formasi besar, dan kekuatan formasi melayang di udara. Lian memperhatikan seorang pria pendek gemuk berdiri di depan Departemen Produksi Tongkat Penyihir, memegang disformasi di tangannya. Dia memainkan disformasi dari waktu ke waktu tergantung pada jumlah orang yang lewat pada waktu yang berbeda mengutak-atik disformasi ketika dia mengizinkannya masuk dan keluar. Jelas sekali pria gendut ini adalah seorang penyihir Array, dan dia bertanggung jawab untuk menjaga Departemen Produksi Tongkat Penyihir memasuki level tersebut. Jika kamu tidak memahami formasinya, apalagi menyelinap masuk, bahkan jika kamu menerobos masuk dengan paksa, itu akan sia-sia. Kamu akan dihancurkan oleh kekuatan formasi bahkan sebelum kamu masuk. Lian mengerutkan kening. Sebenarnya tidak sulit baginya untuk menyelinap masuk, karena dia mengetahui formasi tersebut dan mampu menerobosnya meski tanpa izin dari pria gendut tersebut. Pada saat yang sama, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pemikiran. Dia dapat secara langsung mengendalikan pikiran orang-orang di depan pintu dan membiarkannya masuk. Jika tidak, Anda bisa berpura-pura menjadi orang yang membeli atau mengantarkan barang. Sangat mudah untuk masuk, tetapi tidak mudah untuk mengeluarkan master formasi di dalamnya. Begitu para penyihir formasi itu melakukan perubahan, mereka akan segera menarik perhatian para penyihir. Pada saat itu, semua penyihir di kota penyihir naga akan keluar. Ini sulit, semakin sulit. Lian menghela nafas dalam hatinya, tapi menyatukan Array Mage adalah satu-satunya cara baginya untuk mengalahkan penyihir hebat Chen Jun. Hanya dengan kekuatan Array Mage dia bisa mengalahkan Raja Penyihir dan mendapatkan kristal penyihir. Hah! Lian tiba-tiba melihat seorang pengemis di jalan. Dikatakan pengemis karena rambutnya yang putih tersebar di pundaknya, matanya cekung dan buta, tangannya memegang sebatang bambu, dan seluruh tubuhnya kurus seperti kerangka. Namun, pakaian pengemis itu sangat bersih, dan dia tidak memerlukan bimbingan siapapun saat berjalan. Dia menggunakan tiang bambu yang digunakan untuk menjelajahi jalan setapak dan berjalan langsung ke Departemen Produksi Tongkat Penyihir. Alasan mengapa pengemis ini menarik perhatian Lian adalah karena dia dengan mudah menghindari kereta ketika bertabrakan dengannya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki dasar tertentu dalam seni bela diri. Selain itu, seorang pejalan kaki, mungkin merasa kasihan padanya, memberinya uang tetapi dia tidak tergerak, malah diberi roti kukus dan menerimanya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya Ang Li melihat seorang pengemis yang tidak tergerak oleh uang. Pengemis tersebut menggunakan tangan kanannya untuk menelusuri jalan dengan sebatang bambu, dan tangan kirinya memegang roti kukus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia makan dengan sangat cepat, menelan roti itu ke dalam perutnya dalam 3 suap. Dia tampak seperti sudah lama tidak makan. Dengan tambahan makanan, wajah pengemis itu terlihat jauh lebih baik. Tak seorang pun di sekitar akan memperhatikan seorang pengemis sampai pengemis itu datang ke gerbang Departemen Produksi Tongkat Penyihir dan menarik perhatian orang. Ayo, ayo, ayo. Tahukah Anda tempat seperti apa yang bisa Anda masuki? Keluar. Liu Tu, kamu lihat pengemis tua itu buta, berikan saja dia sejumlah besar uang. Bah, aku memberinya uang, siapa sih yang bisa memberiku uang? Kata seorang penjaga kota bernama Liu Tu dan seorang pengusaha.
Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika pengemis itu pergi, pria gemuk yang berdiri di depan pintu dengan senyuman di wajahnya dan plat formasi di tangannya memiliki ekspresi serius di wajahnya dan melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Semua detail kecil ini dilihat oleh Li Jie, dan dia menduga bahwa penyihir gemuk yang menjaga pintu dan pengemis tua itu saling kenal. Ini nampaknya aneh. Bagaimana seorang penyihir gemuk yang telah dikurung di Departemen Produksi Tongkat Penyihir sepanjang tahun dan memiliki sedikit kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar bertemu dengan pengemis tua itu. Dan pengemis tua itu berdiri di sana tak bergerak, entah dia didorong atau dimarahi, seolah menunggu sesuatu. Orang tua, aku memintamu pergi, apakah kamu mendengarku? Liu Tu meraung dan mengeluarkan pedangnya untuk menakutinya. Tiba-tiba dia berpikir bahwa pengemis tua itu tidak dapat melihatnya sama sekali, jadi dia mengembalikan pedangnya. Pria gendut yang berdiri di depan pintu akhirnya mengangkat kepalanya. Dahinya dipenuhi keringat dan wajahnya sedikit pucat, namun senyuman muncul di bibirnya dan dia mengangguk ke arah pengemis tua itu. Hampir di saat yang bersamaan, pengemis tua itu mulai bergerak, dan batang bambu di tangannya bergerak cepat di tanah seperti air mengalir. Rune. Orang luar bisa memahaminya, tapi Lian melihatnya dengan jelas. Apa yang digambar pengemis tua itu jelas merupakan rune formasi, dan itu terkait dengan formasi pertahanan tersembunyi di Departemen Produksi Staf Penyihir. Tiang bambu adalah pena dan tanah adalah kertas. Saat rune dihasilkan, kekuatan pembentukan Departemen Produksi Staf Penyihir juga dimobilisasi. Setelah rune digambar, pengemis tua itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan batu formasi dari tangannya. Dia meremasnya dengan kuat dengan telapak tangannya, dan dengan suara, pop, batu formasi itu dihancurkan menjadi bubuk dan kemudian ditaburkan di atas rune. Titik. Alis Lian menegang saat melihat pemandangan ini. Master formasi biasa akan mengukir rune formasi pada batu formasi untuk digunakan, tetapi orang tua di depannya melakukan yang sebaliknya. Dia pertama-tama menggambar rune dan kemudian menutupinya dengan bubuk batu formasi. Ledakan. Saat bubuk batu formasi tersebar di tanah, guntur yang teredam tiba-tiba terdengar di langit. Tidak ada yang memperhatikan bahwa awan gelap besar berkumpul di langit, dan awan gelap ini tergantung tepat di atas Departemen Produksi Tongkat Penyihir. Liu Tu, yang baru saja mengembalikan pedang ke sarungnya, menyadari sesuatu. Dia meraung dan menghunus pedangnya lagi, dan mengangkat pedang untuk menebas pengemis tua itu. Ledakan. Sangat disayangkan sebelum pisau di tangan Liu Tu jatuh, ada guntur teredam lagi di atas kepalanya, diikuti oleh sambaran petir, yang langsung memotong Liu Tu menjadi arang. Wow! Ketika para pedagang menyaksikan pemandangan di depan mereka, para pedagang yang penakut ketakutan hingga menangis dan melarikan diri. Baru pada saat itulah penjaga kota dan penyihir di dekatnya menyadari bahwa orang di depan mereka bukanlah seorang pengemis, tetapi seorang ahli formasi asli. Dalam sekejap, para penjaga kota menghunus pedang mereka, penyihir itu mengangkat tongkat penyihirnya, dan mereka semua menyapa pengemis tua itu. Saya tidak tahu apakah pengemis tua itu tidak bisa melihat, atau dia sangat percaya diri. Tidak ada sedikit pun rasa panik di wajahnya. Dia mengetukkan tanda yang digambar ke tanah dengan tiang bambu di tangannya, dan cahaya rune mengalir sesuai. Kekuatan formasi dimobilisasi lagi. Gemuruh. Guntur terdengar seperti genderang, dan kilat jatuh dari langit. Semua penjaga kota dan penyihir tersambar petir. Bersambung.